Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Oke, hari ini sesuai dengan janji kita kemarin, sebelumnya, hari ini kita akan membahas mengenai pengaturan aksis hipotalamus dan hipofisis. Oke, bagaimana? Sudah membaca materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya? Sudah direview kembali kah? Sudah sedikit Bu. Baik. Nanti di awal perkuliahan ini kita akan recall sama-sama ya. Pertama, karena itu sebenarnya menjadi dasar untuk materi kita hari ini. Membantu teman-teman memahami bagaimana pengaturan aktif hipotalamus nanti untuk terkait kerja. Oke, saya coba lihat dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Bu. Oke, baik. Hari ini tema kita atau materi kita itu adalah pengaturan sekresi kelenjar hipofisis oleh hipotalamus. Materi kuliah hari ini merupakan bagian dari modul metabolik endokrin yang saya rasa teman-teman juga sudah jalani yang awalnya kemarin ya. Oke, ini adalah topik-topik pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah perkuliahan yang sudah kita bahas atau kita lewati ya di video-video berikutnya, yaitu kelenjar hormon, penyimpanan dan sekresi hormon, reseptor hormon dan aktivasinya, mekanisme kerja hormon. Serta hari ini kita akan membahas bagaimana pengaturan sekresi kelenjar hipofisis oleh hipotalamusnya. Jadi ketika teman-teman kemarin sudah membahas apa sih itu hormon, bagaimana disimpan, bagaimana diproduksi, bagaimana sih cara kerjanya, saat ini kita akan belajar apa saja sih hormon yang ada di tubuh kita dan siapa yang mengeluarkan, ya. Oke, kita akan membahas pengaturan sekresi oleh kelenjar hipofisis. Oke, untuk merecall materi kita minggu-minggu sebelumnya, akan disimak dulu video ini dan nanti saya akan mereview misalnya juga mengingatkan kembali materi-materi yang sudah kita bahas ya. Mohon disimak terlebih dahulu. Oke, sampai sini kita merecall kembali bahwa tadi sudah dijelaskan di video yang dapat sebelumnya bahwa hormon itu berjalan melalui peredaran darah ya, dan hormon itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu coba Tari, Steroid hormon sama non steroid hormon ya Bu. Oke, ada steroid hormon dan non steroid Hormon. Mana steroid hormon ini ada yang lipid soluble atau apa nih artinya lipid soluble? Jadi dia larut di lemak Bu. Betul, larut di dalam lemak ya. Non steroidnya adalah larut dalam Air. ya. Jadi kenapa kita golongkan di dua bagian? Ini nanti akan membantu menentukan di mana letak reseptor. Ya, kita lanjutkan dulu.
Sampai sini tadi kalau dilihat dari bentuknya ya, tadi kita sudah mengingat kembali bahwa hormon dibagi dua, steroid dan non-steroid. Yang steroid itu larut dalam lemak, yang non-steroid larut dalam air. Nah, kalau dilihat dari dua gambar ini, apa sih yang membedakan gitu fungsinya antara dia liquid soluble dan water soluble? Mungkin ada yang bisa menyampaikan atau mengingat kembali apa bedanya selain jenisnya tadi? Kalau yang saya lihat sih Bu, kalau yang lipid soluble itu dia bisa langsung attach ke selnya ya Bu ya. Terus dia langsung bisa dimasukkan ke nukleus, terus bisa mempengaruhi ekspresi dari nanti material genetik yang dihasilkan. Tetapi kalau yang water soluble ini tidak seperti itu mekanismenya, berbeda. Dia tidak bisa langsung attach ke selnya, dia butuh reseptor, sehingga reseptor itu nanti baru akan menjalankan aksinya. Kalau yang saya tangkap begitu ya Bu ya? Ya, betul. Bagian besar tepat ya, ya. Jadi untuk yang liquid soluble itu diharapkan bahwa sel-sel kita hampir sebagian besar sel kita itu dulunya terbuat dari lemak ya. Jadi ketika dia liquid soluble ketemu dengan temannya yang lemak juga, dia nggak perlu permisi tuh, jadi dia langsung masuk, gitu ya. Jadi dia bisa langsung masuk melewati gitu saja di sel, kemudian berdasarkan tergantung ya reseptor yang ada di sitoplasma atau ada di dalam nukleus, baru dia mengeluarkan selulas responnya. Tapi kalau yang water soluble, diingat kembali bahwa karena tadi hampir sebagian besar isinya lemak, sehingga dia butuh kendaraan, ya, dia butuh mobil untuk bisa melewati ujung selnya, yang kita sebut sebagai reseptor. Nah, reseptor inilah yang membantu terjadi perubahan saluran respon sehingga timbullah respon yang diinginkan, entah itu misalnya menginginkan hormon tertentu kah, ya. Ya, ini diingat kembali ya, ini adalah organ-organ endokrin yang terlibat dalam sistem endokrin ya. Jadi nanti ini akan digunakan atau akan kita pakai di pembahasan sehari. Oke, sampai sini saya harap teman-teman bisa merecall kembali atau mengingat kembali materi kita yang sebelumnya ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Bagaimana ya Bu regulasi hormon yang direct maupun indirect gitu? Kalau tadi kan yang lipid soluble itu dia bisa dikatakan langsung mempengaruhi sel ya Bu ya kalau dilihat. Tetapi kan kalau yang non lipid soluble itu kan tidak ya. Itu mungkin bisa sedikit digambarkan kayak ya Bu ya gimana pengaruh perbedaannya gitu, perbedaan pengaruhnya gitu. Baik, ini sebenarnya ada di kuliah kita yang lalu ya, saat ya. Iya, saya tentang reseptor, kita bicara tentang mekanisme reseptor itu tergantung mekanisme reseptor itu sangat tergantung sekali dengan reseptor. Jadi kalau minggu lalu kita pernah bahas reseptor untuk hormon itu ada tiga, ada yang di dinding sel makassar, ada yang di sitoplasma, dan ada di nukleus. Masing-masing cara kerjanya lagi rekaman nak. ya. Jadi tadi ada lagi rekaman nak Bunda nak. water soluble atau ada yang di nukleus biasanya, jadi dia langsung melewati dinding selnya ya prosesnya. Kemudian ada juga yang di sitoplasma, jadi itu sangat tergantung dengan jenis hormonnya ya, dia punya reseptor di mana, dan hormon itu punya reseptor yang khas, reseptor yang sangat khas untuk masing-masing organ tadi, sehingga hampir tidak mungkin dia salah posisi atau salah reseptor. Bi masuk Bi suaranya Bi. Kita baca kembali atau kita recall kembali terkait dengan hormon dan reseptor ya yang minggu lalu ya. Sampai sini Tari ada yang mau tanyakan kembali? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, setelah kita mempelajari tadi ya, recall kembali yang sudah kita bahas minggu lalu, kita sudah bahas golongan hormon, reseptornya, letak reseptornya gitu ya.
mekanisme kerjanya sekarang semuanya itu kita integrasikan di pembelajaran pengaturan aktif hipotalamus, hipofisis, dan organ endokrin. Jadi kalau teman-teman perhatikan gambar ini, ya, ini adalah ada gambar spesial syaraf ya, disebut sebagai neurosekretory hormone. Posisinya neurosekretory hormone ini ada di hipotalamus. Ini ada bagian hipotalamus. Kemudian kalau dilihat ini ada yang merah dan hijau ya. Merah dan yang hijau ini sesuai dengan ciri khasnya. Kalau merah itu menghambat, ya inhibiting. Hijaunya ini adalah menuju. Jadi neurosekretory hormone hipotalamus ya, buat kami contohnya. Jadi hipotalamus itu dia mengeluarkan releasing inhibiting hormone. Artinya dia tergantung responnya. Dia bisa mengeluarkan hormon yang menghambat atau mengeluarkan hormon yang bisa merangsang pergerakan hormon yang lain. Ya. Jadi di step pertama ada yang kita sebut sebagai hipofisiotropik hormon atau di sini hormon di hipotalamus ya, yaitu yang mengeluarkan releasing inhibiting hormon ini. Dia memproduksi hormon yang nanti akan berjalan dari hipotalamus kemudian melewati kapiler di hipotalamus. Ya, ini bentuknya adalah kapiler. Dari kapiler ini dia nyebrang ya, berjalan itu dengan tujuannya masuk ke apa ini namanya, kelenjar pituitari ya, kelenjar hipofisis ya. Kalau dilihat ini dia ada posisinya, ada yang di anterior dan ada yang di posterior. Yang ini yang sedang saya bahas adalah di hipofisis yang anterior. Jadi kalau dilihat secara umum, proses pengaturan aktif hipotalamus ini setelah dia dikeluarkan oleh neurosekretory hormon di hipotalamus, kemudian masuk ke dalam kapiler di hipotalamus, kemudian melewati portal, kemudian masuk ke dalam kelenjar hipofisis anterior. Ya. Jadi di sistem hipofisis anterior ini ada cabang-cabang ya, cabang-cabang portal gitu ya, cabang-cabang pembuluh darah yang nanti akhirnya menuju ke sistemik venum. Jadi dia masuk ke dalam pembuluh darah akhirnya si hormon. Nah kemudian hormon-hormon apa nih dok yang dikeluarkan dari ini? Tergantung apa yang diproduksi oleh si hormon hipotalamusnya ya. Ini tergantung respon tubuhnya, dia butuhnya apa. Karena dia butuh TRH atau TSH misalnya, tiroid stimulating hormone yang dikeluarkan TSH nih. TSH, kemudian apakah sampai sini TSH juga? Tidak, ya sudah berubah jadi TSH yang dikeluarkan oleh hipotalamus, kemudian masuk ke sini dirubah TSH-nya menjadi apa? Menjadi hormon tiroid ya. Nanti kemana dia nih? Ke organ targetnya ya. Organ target kalau tiroid stimulating hormon, organ targetnya kira-kira apa ya? Apa ya Bu? Yang berhubungan dengan pertumbuhan ya Bu ya? Organ targetnya namanya tiroid. Oh iya. Namanya tiroid stimulating hormon. Ya. Jadi organ targetnya jelas tiroid ya. Jadi kalau prinsip dasarnya harus diketahui adalah dari neurosekretory hormon di hipotalamus yang dikeluarkan releasing atau hormon masuk dalam sistem kapiler menuju ke kapiler di pembuluh darah di hipofisior. Kemudian di sini dia akan stimulasi, di sini akan stimulasi ya hormon apa yang dibutuhkan ya, berubah dari sini TSH, kemudian di sini berubah menjadi hormon tiroid dari ya proses. Nah inilah hormon-hormon tadi yang saya sampaikan yang diproduksi oleh hipotalamus. Jadi tergantung tubuh butuhnya apa ya. Misal kalau di hipotalamus hormon ini kalau bisa dibilang ini pabrik itu butuhnya hormon ini. Ada pabrik PRF ya, ada pabrik khas hormon, ada pabrik PRH protropin hormon, ada pabrik growth hormon, ada pabrik gonadotropin ya. Nah pabrik ini di hipotalamus tadi yang di sini keluar tuh menuju kapiler menuju ke hipofisis anterior. Ini baru tuh keluarnya adalah nggak PRF lagi tapi jadi elafin TRH jadi tiroid stimulating hormon ya. Dari TRH jadi CTH growth hormon, kemudian dari gonadotropin jadi FSH itu apa ya?
Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Hormone. Stimulating hormone. Yang LH itu jadi luteinizing Hormon. Nah, ini yang kita kenal sebagai hormon seksual ya. Dari hormon gonadotropin. Biasanya dia mempengaruhi organ reproduksi, ya, ovarium, testis dan sebagainya. Nah, di sini ini adalah organ targetnya. Tadi teman-teman sudah lihat di depan ada sistem endokrin yang membebaskan beberapa organ. Nah, inilah organ target. Di perjalanannya tiroid ini mungkin dia merangsang adrenal. Itu sudah punya reseptor di sini. Jadi dia nggak mungkin nyebrang. Oh, tiroid itu kan mempengaruhi ini. Jauh dia, karena yang jelas mempengaruhi tiroid itu adalah growth hormone. Jadi masing-masing hormon ini dia punya rumahnya sendiri, ya. Kasarnya kalau ini pabriknya ngeluarin produk dari produksi dianterin ke rumah pemiliknya, ya, rumah pemilik. Nah, inilah rumah. Jadi dia nggak mungkin salah kamar, dia nggak mungkin salah rumah, ya, karena pesanannya sudah pasti. Oh, TRH itu pasti produknya adalah tiroid hormon, ya, rumahnya nyampenya di rumah penjat tiroid, itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Belum Bu, sementara lanjut dulu Bu. Nanti di rumah teman-teman bisa memahami bagian ini juga yang minat-minat, supaya nanti ketika ditanyakan misalnya siapa sih yang produksi SCTH, siapa sih yang produksi kortisol, jadi bisa dipahami, ya. Karena nanti soalnya itu ya kalau di kedokteran hanya bagian ini lah nanti yang akan dilihat, ya. Bu, izin boleh bertanya Bu? Boleh, monggo silakan Tari. Iya, ini ingin bertanya Bu, kalau seandainya ada suatu kondisi yang menyebabkan mungkin seperti ini kan tiroid gland itu pesanannya berarti tiroid hormon ya Bu ya, kalau berdasarkan tadi disampaikan. Misal ada gangguan produksi di sini, kan dia tidak mungkin ibaratnya pabrik yang lain memberikan supply ke kebutuhan yang lain. Nah, itu biasanya mekanismenya seperti apa ya, Bu? Apakah akan ada mekanisme perangsangan khusus atau seperti apa? Nah, nanti kita lihat itu. Terima kasih pertanyaan Tari. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di pengaturannya ada yang namanya negatif feedback. Kalau di pengaturan hormon, ya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya dia stres, ya. Stres itu kan merangsang hipotalamus mengeluarkan cortisol releasing hormon, ya. Nah, CRH-nya masuk ke pituitari, kemudian keluarlah tuh si ACTH. Keluarlah merangsang di adrenal cortex, keluarlah itu si kortisol, ya. Makanya kalau misalnya stres tuh akibatnya apa? Oh, metabolisme bertambah, metabolisme bertambah, kemudian dia bisa deg-degan, dia pokoknya semua, dia mengaktifkan metabolisme berkeringat dan sebagainya. Nah, bagaimana seandainya tadi misalnya ada gangguan produksinya, kalau ada gangguan di pabriknya, apa yang terjadi? Otomatis perangsangannya tidak terjadi, ya. Contoh kalau misalnya kita ngambil kasus tiroid yang paling sering ada hiper dan hiponya. Bagaimana dok kalau dia berlebih, gitu, jadinya hipertiroid? Masalahnya di mana? Artinya tidak ada yang nge-cut di sini, artinya tidak ada perangsangan ke sini kan, tidak ada negatif feedbacknya. Akibatnya hormon tiroidnya itu akan terus dihasilkan. Kemudian ada backup plan-nya nggak tuh? Ada yang bisa membantu memperbaiki nggak? Masalahnya kalau pabrik itu cuma satu, ya, hipotalamus, sehingga opsi yang bisa kita berikan adalah kita memberikan obat-obatan yang bisa menggantikan negatif feedback ini. Begitu juga dengan kasus hipotiroid misalnya, dia kekurangan hormon tiroid. Apakah ada mekanisme tubuh yang bisa membantu menggantikan? Oh, tidak ada, karena itu tadi pabriknya cuma satu, ya, sehingga ketika ada kekurangan atau kelebihan kita bisa lakukan adalah kita membantu pemeriksaan dari luar, ya. Entah itu bisa untuk membantu mengontrol tiroidnya atau membantu merangsang tiroidnya lebih banyak. Satu contoh lagi misalnya di kasus diabetes mellitus, ya, di mana misalnya hormon insulinnya tidak dihasilkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Bisa nggak tubuhnya memproduksi sendiri? Tidak bisa, karena pabriknya tadi cuma satu, kalau sudah rusak sudah, gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita memberikan dari luar.
memberikan insulin dari contohnya ya. Sampai situ apakah bisa dipahami Tari? Bisa Bu, sudah cukup mengerti. Terima kasih Bu. Saya lanjut ya. Nah kalau tadi kita sudah bicara tentang yang hipofisis anterior, sekarang kita bicara yang posterior. Kalau tadi yang anterior cukup banyak, posterior cuma punya dua ya, yang punya vasopressin dan yang punya oksitosin. Jadi kalau dilihat vasopressin ini ada dua organ targetnya. Kalau tadi teman-teman lihat di depan itu masing-masing punya satu ya endokrin target, kalau di sini ada dua ya yang posterior, ada ginjal dan juga ada pembuluh darah ya. Kalau oksitosin ini juga punya dua, uterus ginjal. Nah kalau vasopressin itu pengaruh di ginjal meningkatkan permeabilitas air, kemudian kalau untuk pembuluh darah dia untuk menyebabkan konveksi. Makanya vasopressin biasa diberikan untuk pasien-pasien yang misalnya membutuhkan aliran darah cepat ya. Nah oksitosin ini paling sering didengar kalau apa ya biasanya? Hari mungkin bisa dibantu, sering dengar nggak oksitosin? Oksitosin biasanya kalau pasien melahirkan ya Bu, biar gak terlalu banyak perdarahan gitu. Good ya, jadi biasanya oksitosin ini dipakai oleh teman-teman di bagian kebidanan ya, dan ginekologi biasanya dipakai untuk merangsang kontraksi ya. Jadi kalau ibu-ibu yang misalnya mau melahirkan, kalau kontraksinya nggak teratur atau belum cukup kuat gitu ya, atau misalnya sudah bukaannya tapi belum ada kontraksi, nah biasanya dokter spesialis ini memberikan oksitosin ya. Karena itu tadi mungkin karena satu dan lain hal oksitosin tidak cukup diproduksi oleh tubuh ya, dan ternyata oksitosin itu mempengaruhi kelenjar mani ya untuk persiapan insulin. Nah ini kalau untuk yang posterior saya rasa mudah ya, karena hanya ada dua hormon yang diproduksi, prosesnya sama, dihasilkan dari nervus secretory di hipotalamus juga, hanya beda posisinya saja. Tadi di anterior, sekarang di Posterior. ya. Oke, sampai sini saya akan memberikan video kembali untuk teman-teman mereview. Kalau tadi saya cerita di depan ya, cerita tabel ini mungkin tidak terbayang. Dokter Rizky ngomong organnya mana aja sih? Ya, coba kita lihat video ini supaya teman-teman mendapatkan gambaran mengenai mekanisme pengaturan asam hipotalamus. Oke, silakan diperhatikan dulu. Hypothalamus is part of the brain, while the pituitary, also called hypophysis, is an endocrine gland. The hypothalamus links the nervous system to the endocrine system via the pituitary gland. The two structures are located at the base of the brain and are connected by a thin stalk. The hypothalamus produces several hormones, known as neurohormones, which control the secretion of other hormones by the pituitary. Pituitary hormones, in turn, control the production of yet other hormones by other endocrine glands. The pituitary has two distinct lobes. The anterior pituitary, also called adenohypophysis, communicates with the hypothalamus via a network of blood vessels known as the hypophyseal portal system. Several neurohormones produced by the hypothalamus are secreted into the portal system to reach the anterior pituitary, where they stimulate or inhibit production of pituitary hormones. Major hormones include gonadotropin-releasing hormone, GnRH, a hypothalamic hormone, stimulates the anterior pituitary to produce follicle-stimulating hormone, FSH, and luteinizing hormone, LH. FSH and LH in turn control the activities of the gonads, the ovaries, and testes. Corticotropin-releasing hormone, CRH, promotes the secretion of adrenocorticotropic hormone, ACTH. Now, terputus ya. Thyrotropin-releasing hormone, TRH, promotes the release of thyroid-stimulating hormone, TSH, and prolactin. TSH in turn induces the thyroid gland to produce thyroid hormones. Oke, ini jadi tadi melihat ya beberapa hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, ini beberapa dan ini organ
targetnya. Jadi yang teman-teman cukup pahami di pengaturan aktif ini, hafalkan atau pahami pabriknya itu siapa, ya, apa saja hormon yang dihasilkan di hipofisis anteriornya dan apa organ target. Ya, sehingga nanti teman-teman ketika ada masa manifestasi klinis, ketika ada gangguan metabolik endokrin, teman-teman tahu oh masalahnya di pabrik yang ini. Jadi pathway-nya bisa lebih mudah dipahami, ya. Oke. Nanti untuk full video teman-teman bisa nanti saya berikan slide-nya gitu ya. Jadi silakan diperhatikan detailnya. Nah, selanjutnya sampai sini ada dulu pertanyaan? Cukup Kalau dulu, belum Bu. ada, kita coba latihan soal ya. Boleh, Bu. Soal. Oke, tuh kita lihat. Nah, ada pengaturan sekresi hormon di hipofisis ya, tadi saya jelaskan. Ada dua. Ada yang jalurnya anterior dan ada jalurnya yang posterior. Nah, coba Tari jawab. Kira-kira hormon apa sih yang dihasilkan oleh hipofisis anterior dari 5 hormon ini? Tiroksin ya, Dok? Tiroksin. Oke. Kurang tepat ya. Jawabannya tadi posterior itu cuma ada dua ya, yaitu vasopressin dan oksitosin ya. Jadi posterior itu dihasilkan salah satunya adalah Oksitosin. Tiroksin ini dihasilkan oleh hormon tiroid ya, turunannya dari hormon tiroid T3 dan T4 ya. Oke, nanti dipahami kembali. Kemudian ini jawabannya ya tadi. Satu lagi. Menurut struktur kimia ini kita merecall ya pertemuan yang sebelumnya. Menurut struktur kimia dan sintesisnya, hormon itu dibagi tiga golongan ya. Ada yang sifatnya salah satunya adalah untuk menyimpan hormon dalam sel sekretory sampai hormon tersebut dibutuhkan. Kira-kira contoh hormon apa ya yang untuk mekanisme kerja seperti ini? Kortisol mungkin, Bu. Kortisol. Baik, kita lihat ya jawabannya. Ternyata jawabannya tolak ya. Jadi dari kalau kembali dari ya. Baik, Jadi Bu. kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, nanti bentuk-bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Satu lagi. Nah, ini saya rasa kalau kasusnya klinis pasti teman-teman lebih menarik ya. Kita lihat. Ada seorang perempuan usianya 33 tahun, sudah menikah 5 tahun tapi belum punya anak. Hasil anamnesis ternyata siklus menstruasinya yang tidak teratur. Kemudian dokter memutuskan untuk memeriksa apakah pada pasien tersebut terjadi ovulasi yang normal. Hormon apa ya kira-kira yang diperiksa untuk mengetahui adanya ovulasi? Saya sebenarnya masih ragu sih, Bu, antara follicle stimulating hormone sama luteinizing hormone. Oke, good ya. Antara dua ini ya sebenarnya FSH atau LH. Karena tadi dari dua inilah yang bekerja di gonadotropin ya, di gonad ya. Nah, untuk jawaban nomor ini adalah LH ya. Kenapa dok? Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone ini mempengaruhi ovarium, betul ya. Tapi dia bekerja sampai si sel telurnya matang. Ketika sudah matang, siapa yang bekerja untuk melepaskan sel telur? LH. Yaitu si LH. Oh, yang kita sebut ada istilahnya kalau di reproduksi itu LH surge ya. Itu terjadi ketika perempuan itu melepaskan sel telur ya, atau yang kita sebut sebagai ovulasi. Good ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Tidak ada? Mungkin cukup, Bu. Baik, kalau tidak ada, saya rasa untuk materi pengaturan aktif ini nanti teman-teman bisa mereview kembali. Untuk video ini juga bisa teman-teman tonton untuk lebih membayangkan. Karena kalau fisiologi itu kalau saya bisa kasih jalan mudahnya adalah dibayangkan ya. Ada pabriknya, ada rumahnya, ada pembelinya. Jadi dari pabriknya diantar produknya diantar ke tempat pembeli. Ya, jadi nanti kalau ada masalah di ujung kita tahu nih kita runut ke belakang. Gitu ya, baik. Kalau ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Cukup, Bu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa perkuliahan ini cukup. Nanti untuk kelompoknya akan saya berikan di belakang untuk video sehingga teman-teman bisa mendiskusikan topik fisiologi ini dalam kelompok. Baik, saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum.
Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutup terima kasih. Saya Dr. Iri Ambarsari, dokter pelaku anggota peserti 2, mengucapkan terima kasih kepada panitia sudah bekerja keras untuk mengadakan pelatihan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan, saya mendapatkan banyak sekali materi-materi yang saya rasa saya bisa aplikasikan gitu ya dalam pengajaran saya di fakultas. Mudah-mudahan bisa juga membantu teman-teman di apa yang sekarang berjalan ini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.